5 hal penting di dalam kekristenan. Yang pertama adalah kita ada dan hidup karena anugerah Allah. Hanya karena anugerah Allah. Anugerah itu ada yang berlaku umum untuk semua orang bisa menikmatinya. Melalui ciptaannya, melalui sistem hukum di alam ini, sistem kehidupan di alam ini, itu anugerah umum. Ya, secara umum kita mendapatkannya. Ada anugerah khusus, di mana secara khusus diberikan hanya kepada orang yang khusus. Namanya juga anugerah khusus. Ya, itu penting. Siapakah yang secara khusus mendapatkan anugerah khusus? Ya, orang-orang yang secara khusus sudah ditentukan oleh Allah itu sendiri. Jadi semua hidup, semua keberadaan, semua yang kita nikmati anugerah. Hanya karena anugerah. Namun kita tahu tidak semua mendapatkan anugerah khusus. Itu bukan pilihan kita. Itu juga bukan usulan proposal kita untuk mendapatkan anugerah khusus. Sama seperti saudara dan saya menikmati udara, mengalami dan menerima hukum alam, dan hidup dan lahir di dalam keluarga masing-masing, itu bukan hasil permintaan atau proposal kita kepada Tuhan. Kecuali ada hal-hal yang secara khusus, kasus, misalnya saya sakit, saya minta dipulihkan, disembuhkan Tuhan, baik langsung, mujizat, ataupun melalui tangan para dokter, para medis, itu bisa kita minta kalau Tuhan kehendaki. Jika tidak ada hak kita menuntut, karena namanya juga anugerah. Anugerah itu pemberian, bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Nah itu. Jadi itu yang pertama, hanya karena anugerah. Yang kedua, itu adalah iman. Saya percaya, saya mempercayai sesuatu di luar saya. Atau saya mempercayai apa yang saya katakan pada diri saya. Saya percaya. Ketika saya percaya, saya punya objek atau punya subjek yang saya percayai. Saya percaya kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada saya. Saya percaya kepada saudara, karena saya melihat saudara jujur, tulus, ikhlas. Nah, seperti itu. Jadi, ada yang memang saya percaya, iman. Nah, iman itu ada di dalam pengertian bahwa saya percaya. Saya mengetahui apa yang saya percaya, siapa yang saya percaya. Saya mendapatkan sesuatu kedekatan di dalam hati, dalam pikiran. Saya bersama-sama melakukan apa yang diperintahkan dari yang saya percaya, itu iman. Jadi ada dari hati, pengalaman, pengetahuan, maupun juga dari kedekatan kita dengan orang tersebut. Nah, saya percaya. Jadi iman itu pasti dimiliki setiap orang. Namun ada iman yang bersifat natural. Natural berarti siapa saja bisa mempercaya apa saja. Sayangnya, karena saudara dan saya orang berdosa, seringkali yang kita percaya itu buatan tangan manusia, buatan Allah itu sendiri. Bahkan kita berimajinasi, berhalusinasi bahwa itu Tuhan, padahal itu roh jahat. Nah, arah kita beriman itu salah karena kita sendiri sudah dalam keadaan berdosa. Maka iman natural itu tidak lagi memberikan kepada saya dan saudara pengenalan akan Allah yang sejati. Itu iman natural. Lalu iman yang membuat saya mengerti, percaya dengan benar, itu iman yang menyelamatkan. Dan itu anugerah. Jadi ada kaitannya. Yang pertama itu anugerah, iman yang membawa saya mengerti tentang siapa yang percaya, saya berdekatan dengan dia, itu anugerah, iman yang menyelamatkan. Jadi anugerah itu iman yang menyelamatkan saya. Saya diselamatkan berdasarkan anugerah khusus, dan instrumen untuk mempercayai itu adalah iman yang menyelamatkan. Itu hanya anugerah. Lalu bagaimana kita bisa diselamatkan di dalam anugerah itu? Hanya ada satu pribadi yang mewakili Allah, tetapi juga yang mewakili saya. Siapa yang mewakili Allah dan mewakili saya? Dia ada di pihak Allah, tapi juga dia ada di pihak kita. Siapakah satu pribadi yang bisa seperti itu? Tidak mungkin ada dari pihak manusia. Karena manusia ciptaan tidak mungkin jadi Allah. Tetapi Allah yang adalah pencipta manusia mau menyelamatkan manusia untuk memberikan anugerahnya secara khusus, maka dia bisa dengan kehendaknya menjadi manusia. Bertambahlah keadaannya menjadi keadaan yang ada kemanusiaannya. Siapakah dia? Hanya Yesus Kristus. Jadi ada anugerah, ada iman, dan hanya ada Yesus Kristus. Jadi hanya Yesus Kristus yang menyatakan kealahan dengan sempurna dan menyatakan kemanusiaan dengan sempurna. Jadi iman yang menyelamatkan hanya melalui Yesus Kristus untuk kita
mendapatkan, menikmati, mengalami anugerah yang menyelamatkan itu. Jadi ini sudah 3. Yang keempat, bagaimana kita tahu tentang anugerah Allah? Bagaimana kita mengerti tentang iman yang dikaruniakan kepada kita adalah iman yang menyelamatkan? Bagaimana kita memahami bahwa hanya Yesus Kristus saja, tidak ada yang lain di bawah kolong langit ini? Itu hanya ada di dalam firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Hanya di dalam dan melalui firman itu. Puji Tuhan. Jadi hanya melalui firman Tuhan, saudara dan saya bisa mengetahui anugerah Allah, mengalami hidup yang mendapatkan iman yang menyelamatkan, dan mengenal Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi sudah 4. Hanya anugerah, hanya karena iman, hanya melalui iman yang sejati, hanya melalui Yesus Kristus, hanya melalui Alkitab. Apakah bisa dituliskan di luar Alkitab? Tidak bisa, karena cerita-cerita, kisah-kisah di luar Alkitab itu bukan anugerah khusus. Itu anugerah umum yang serong jalannya. Apakah bisa cerita kisah tentang keselamatan di dalam Kristus diceritakan di dalam kisah-kisah lain? Tidak bisa, tidak ada, hanya di dalam dan melalui Alkitab. Nah, kalau udah 4, apa yang saudara dan saya lakukan? Soli Deo Gloria, hanya bagi kemuliaan Allah. Saya hidup karena anugerah Tuhan, Tuhan dimuliakan. Saya beriman, menikmati iman yang menyelamatkan, iman yang memberikan dorongan untuk saya mengasihi dan melayani sesama, iman yang memberikan pimpinan untuk saya bisa memelihara bumi dengan baik, untuk kerja yang benar, bagaimana saya meninggikan Kristus, hidup mempertuhankan Yesus, dan sungguh-sungguh berpusatkan hidup kepada Kristus, dan tekun membaca firman, mempelajarinya, melakukannya. Semua itu hanya bagi kemuliaan Allah, bukan untuk saya, bukan meninggikan diri. Tidak boleh orang yang menikmati anugerah Allah, mengalami hidup yang baru, dan menikmati perjalanan iman yang dari Tuhan, berpusat ke hidup kepada Kristus, suka membaca firman dan melakukan firman, itu tidak mungkin orang itu meninggikan diri. Maka kalau sudah 4, akan ada finalitasnya yang kelima, yaitu Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, tidak bagi saya, tidak bagi saudara, tidak bagi manusia, ciptaan dan sebagainya, hanya bagi Tuhan Allah. Nah, ini 5 hal penting yang perlu saudara dan saya syukuri. Karena kalau saudara dan saya bisa mengerti sampai pada titik masalah ini, dan bisa mengerti pada bagian ini, saudara dan saya itu berarti adalah orang-orang yang paling berbahagia. Berbahagia saat senang, saat dapat rezeki, saat susah, saat menderita, saat tidak dapat berbuat apa-apa, tetap berbahagia. Itu orang yang sangat bersukacita. Jadi kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk memahami itu lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, lebih tuntas lagi. Ada sebuah refleksi dari hidup kita. Itu bagian yang penting untuk dimengerti. Nah, setelah kita belajar bagian ini, maka mari kita lihat hal yang lain, saudara. Hal yang lain adalah 5 alasan yang perlu saudara dan saya memahami tentang bagaimana Tuhan menyatakan kehendak anugerahnya kepada kita. Pertama, saudara dan saya sudah berdosa. Sudah berdosa sehingga ada arah yang rusak, ada struktur yang tidak benar, dan ada kehidupan yang memberontak kepada Tuhan Allah. Itulah buktinya saya dan saudara berdosa. Tak pernah diajari oleh orang-orang di sekitar kita, kita bisa berbohong, kita bisa menyakiti orang, kita bisa melakukan kejahatan. Kenapa? Karena saya dan saudara orang yang bebas tapi sudah berdosa. Sesuka hatinya berbuat melawan Tuhan, melawan diri, dan bahkan menyakiti orang, merusak alam. Itu saudara dan saya, orang yang berdosa. Itu fakta. Fakta berikutnya, karena saudara dan saya orang berdosa, maka saudara dan saya tidak akan mampu dengan kekuatan, kehebatan, kepintaran, kebijakan, kekayaan, posisi apapun, tidak akan mampu untuk datang kepada Tuhan. Jadi, karena saya dan saudara orang berdosa, karena saya dan saudara orang yang tidak lagi hidup dalam kehendak Allah, saya dan saudara tidak mungkin, tidak mampu untuk datang kepada Tuhan dengan cara sendiri. Lalu bagaimana saya mengenal Tuhan? Kan saya sudah tidak mampu lagi. Maka saudara dan saya mendapatkan anugerah, sehingga saya bisa datang kepada Tuhan karena anugerah. Anugerahlah yang mendahului semua respon saya
datang kepada Tuhan. Sehingga saya bisa berdoa, ya Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ya Tuhan, yang mengerikan hidup dan kehidupan. Itu karena anugerah. Jadi ada kerusakan total dalam hidup kita, tetapi ada anugerah. Anugerah itu bukan dari kita syaratnya. Ya, saudara mau cari syarat, saya bisa diterima Tuhan karena berbuat baik. Siapa yang bisa disebut berbuat baik? Nggak ada. Semua orang telah berbuat dosa. Saudara dan saya orang berdosa, telah berbuat dosa. Jadi tidak mungkin saudara dan saya dengan berbuat baik bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak. Saudara dan saya bisa berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan beranugerah. Jadi kalau saya dan saudara salah beribadah, berarti saudara belum mengenal Tuhan yang benar. Jadi syaratnya bukan dari saudara, syaratnya tidak ada. Kalau saya dan saudara bisa berjumpa dengan Tuhan Allah, bisa berdoa kepada Tuhan Allah, dan bahkan memanggil Dia dengan panggilan Bapa, itu adalah anugerah. Itu namanya anugerahnya tanpa syarat dari kita. Karena kalau dikasih syarat kepada kita, wah, tak ada satupun orang yang bisa memenuhinya. Tidak ada. Syaratnya apa sih? Kuduslah kamu sebab Allahmu kudus. Tanya, adakah di antara saudara yang tidak berdosa? Tidak ada. Nabi berdosa, rasul berdosa, pendiri agama berdosa, para filsuf berdosa, manusia semua berdosa, orang pintar, orang cerdas berdosa. Apa itu berdosa? Tidak tepat sasaran, memberontak kepada Tuhan Allah, membunuh orang, mencederai orang, menghina orang, melecehkan Tuhan, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah batu hitam, menyembah batu putih, menyembah tanda-tanda alam, dan sebagainya. Jadi saudara dan saya orang berdosa. Hukumannya mati dari Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya bisa percaya, itu karena Tuhan beranugerah dan tanpa syarat dari saudara. Apakah semua orang dapat itu? Tidak. Hanya tadi sebagian kecil, sebagian dari yang diciptakan Tuhan, itu yang mendapatkan anugerah. Jadi terbatas. Tidak semuanya. Tidak semua diselamatkan. Kain tidak diterima persembahannya. Habel yang diterima. Yakub yang diterima. Esau ditolak. Dianggap dia tidak diterima. Ya, ada penjahat di sebelah, tidak diselamatkan. Di sebelah lagi, diselamatkan. Dari 12 murid, ada satu yang tidak diselamatkan, tidak diterima. 11 murid yang diterima. Dari orang-orang yang mengaku beragama Kristen, ada juga yang murtad. Ada juga yang murtad, ada yang pindah agama jadi bukan Kristen lagi. Ya karena nggak dianugerahkan. Jadi ada terminologi limited atonement, penebusan Kristus terbatas hanya untuk orang pilihan. Yang bukan orang pilihan, mau beragama apapun, mau berbuat baik sebagaimanapun, tidak akan pernah diselamatkan kalau tidak dianugerahkan oleh Allah. Dan kalau bukan melalui Yesus Kristus, tidak akan beroleh keselamatan. Ada di mana? Di dalam penghukuman kekal untuk selama-lamanya di api neraka bersama iblis dan roh-roh jahat. Dari mana dasarnya? Dari dalilnya ada di Alkitab. Nah, karena hanya orang pilihan terbatas, maka bagi orang pilihan tidak bisa dia menolak anugerah. Maka ada orang yang tadinya menyembah berhala, percaya kepada Kristus. Ada orang yang tadinya di pedalaman dengar berita kabar baik, percaya kepada Kristus. Wah, luar biasa. Bukan itu anugerah. Itu namanya anugerah yang tidak dapat ditolak. Bukan karena pilihan saya, maka dia diselamatkan. Saya diselamatkan, tidak. Karena pilihan Tuhan. Itu yang bagian yang keempat. Bagian kelima, maka orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang diselamatkan itu akan terus berjuang, akan terus berupaya hidup kudus, suci, adil, benar. Wah, masih banyak loh orang Kristen yang belum hidup kudus, akan ditegur Tuhan. Akan didorong Tuhan. Jangan-jangan dia beragama tapi belum lahir baru. Jangan-jangan dia beragama tapi bukan orang percaya. Bisa. Jadi saudara, itu 5 hal yang perlu untuk memahami dan mengenal anugerah Allah tadi. Kita bersyukur